Semangat pagi semuanya. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik ya. Kembali lagi di channel saya Penamet. Tentunya kita membahas materi matematika. Terkhusus pada kali ini kita belajar polinomial. Baik, kita mulai. Polinomial itu makna lainnya adalah suku banyak ya. Polinomial itu makna lainnya suku banyak ya. Definisi, saya awal dari definisi. Sebelum ke definisi saya ingin ingatkan dulu tentang materi sebelumnya. Sebelum belajar polinomial ini tentunya kalian pernah belajar persamaan kuadrat ya, persamaan linear, yang gimana itu bentuk umum linear, gimana bentuk umum yang kuadrat. Nah, kalian katakan persamaan kuadrat ketika pangkat tertingginya adalah 2. Nah, atau berderajat 2. Pangkat tertinggi itu kata lainnya derajat. Kalian katakan linear ketika derajatnya 1 atau pangkat tertinggi sukunya adalah 1. Nah, bagaimana kalau 3, 4, 5 dan seterusnya? Maka itu kita masukkan dalam materi polinomial, ya. Nah, di sini saya notasikan definisinya dalam notasi sigma, ya. 0 batas bawah, atasnya n. AI sukunya AI kali X pangkat I. Berarti kalau kita mulai dari A0 ya. Ini A0 X pangkat 0 1 ya, nggak usah saya tulis lagi ya. Kemudian ditambah A1 pangkat X pangkat 1 yang nggak usah saya tulis 1 ya. A1 nya perlu karena itu menandakan indeks ya. Nah, kemudian setelah 1 A2 X pangkat 2 gitu ya, dan seterusnya sampai dengan AN X pangkat n. Inilah notasi dari polinomial. Nah, di mana syaratnya ini ya? Saya tekankan dia memiliki syarat. Nah, syaratnya apa? Nilai dari AI-nya itu tidak boleh 0. A0-nya nanti nggak boleh 0, A1-nya nggak boleh 0, A2-nya nggak boleh 0 ya, dan seterusnya. Lalu n itu merupakan bilangan cacah ya, berarti n lebih besar sebenarnya paling kecilnya itu 0 ya, minimalnya itu 0 pangkatnya ya. Berarti ini bilangan cacah ya, saya buat bilangan cacah pangkatnya lebih besar sama dengan 0. Nah, AI itu dinamakan koefisien suku. Nah ya, terkhusus untuk A0 itu adalah konstanta ketetapannya, konstanta. X itu apa? Itu adalah sukunya ya, sukunya. Nah, pangkat tertingginya untuk modelnya ini berapa sih n ya? Nah, maka pangkat tertinggi itu derajat. Ini saya tulis ya, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Ini pangkat tertinggi. Nah, di mana dalam kasus ini definisi ini pangkat tertingginya adalah n ya. Pangkat tertingginya adalah n gitu. X pangkat I suku, AI koefisien suku itu berlaku kalau A1, A2 sampai dengan AN ya. A0 itu khusus untuk A0 itu adalah konstanta. Nah, syaratnya AI-nya nggak boleh 0 dan bilangan n-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan merupakan bilangan cacah. Itu dulu ya bagian definisi dan notasi dari polinomial. Nah, kemudian kita masuk ke penamaan polinomial ini apa aja. Ini sebenarnya ini bentuknya aja ya definisinya. Kalau berbentuk persamaan polinomial nanti dia, maka ini tinggal buat aja sigma dari 0 ke n AI xi sama dengan 0. Kan gitu biasanya kalau persamaan terus kanan harus 0. Kalau dalam bentuk fungsi dia, maka fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat. Banyak menyatakan ini ya, menyatakan polinomialnya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian definisi udah. Sekarang bagian operasi ya, operasi dari polinom.
operasi polinom. Saya mulai dari penjumlahan pengurangan. Nah, itu sejalan aja penjumlahan pengurangan ya. Karena pengurangan itu inverse dari penjumlahan atau lawan dari penjumlahan. Saya buat penjumlahan ya. Penjumlahan dan saya singkat-singkat gak apa-apa ya, pengurangan. Ini yang pertama. Nah, untuk perlakuan penjumlahan pengurangan itu sama ya. Misal ini ada suatu polinomial si fx lah sebut ini ya, fx itu bentuk polinomnya saya misalkan aja 2x pangkat 4 tambah x kuadrat kurang 10. Kemudian si gx saya misalkan itu x pangkat 3 tambah x kurang 2. Nah, sekarang kita kerjakan ya untuk bagian penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, kita tentukan dulu fx tambah gx. Nah, saya rasa untuk bagian mengerjakan ini kita udah pernah belajar di kelas 8 menjumlahkan yang aljabar itu ya, aljabar itu yang sesuku kita jumlahkan. Nah, kita lihat f tambah g, kita lihat di f suku x pangkat 4 ada nggak di g suku pangkat x pangkat 4? Nggak ada ya, maka karena nggak ada kita tuliskan aja 2x pangkat 4. Nah, kemudian untuk x pangkat, kita urutkan ya, ini x pangkat 4, kita cari x pangkat 3. Nah, kawannya nggak ada ya, maka ini tambah x pangkat 3. Nah, x kuadrat juga nggak ada kawannya, x nya juga nggak ada. Nah, ini konstanta yang ada, minus 10 tambah minus 2 itu minus 12. Itu ya untuk operasi tambah. Sekarang untuk operasi kurang, fx kurang gx. Nah, maka f kurang g sama dengan si 2x pangkat 4 juga nggak ada kawan. Enggak nol lah itu di g ya, berarti 2x pangkat 4 kurang 0 ya 2x pangkat 4. Tadi sini kan nggak ada nih 0 di sini, x pangkat 3-nya 0 kurang x pangkat 3 jadi minus x pangkat 3 gitu ya. Kita lanjut, ini tambah x kuadrat kurang x, lalu minus 10 kurang negatif 2 jadi minus 8. Nah, kira-kira begitu ya. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lanjut bagian operasi perkalian ya. Perkalian polinom. Oke, saya misalkan fungsi kuadratnya aja saya ambil contohnya ya, si f-nya ya. Karena f fungsi kuadrat juga termasuk polinom ya. Misalkan fx itu x kuadrat tambah 1. Nah, si gx saya ambil aja yang linear ya, x kurang 1. Karena contoh kita ambil yang mudah aja. Nah, dimana kalau di perkalian f kali g ini berlaku sifat distributif. F kali g sama dengan x kuadrat tambah 1 dikali x kurang 1. Distributifkanlah. Maka ini x kuadrat kali x pangkat 3. X kuadrat kurang kali min 1 min x kuadrat. 1 kali x positif x, 1 kali min 1 min 1. Nah, inilah hasilnya. Oke, polinom berderajat 3 kalau ditanya ya. Nah, berapa derajatnya x dari f kali g? Ya 3 gitu ya. Berapa derajatnya si f? Ya 2. Derajat itu pangkat tertinggi. Kira-kira begitu untuk perkalian. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian menentukan nilai. Menentukan nilai polinom. Oke. Nah, misal saya buat polinom dari fx itu sama dengan 2x pangkat 4 kurang x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, tentukan, ini saya rasa enggak sulit ya, tentukan nilai dari f1 gitu. Itulah biasanya menentukan nilai.
Maka tinggal kita substitusikan F1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 kurang 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. Maka ini jadi 2 kurang 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Itu nilai polinomial. Nah, ini cara substitusi. Nah, cara skema nanti ada juga. Nah, tapi nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kalau di modul kalian yang saya upload sudah saya buat caranya bagaimana, tinggal dibaca-baca aja ya. Oke, itu untuk bagian nilai polinomial. Saya rasa itu aja yang penting untuk hari ini ya, pertemuan kali ini itu aja yang penting, definisi, kemudian syarat-syarat polinomial apa tadi, penamaan unsur-unsurnya apa, sudah saya jelaskan. Derajat itu apa? Derajat itu pangkat tertinggi, gitu ya. Nah, kemudian mungkin banyak di antara kalian yang bertanya, operasi pembagian kenapa nggak ikut? Nah, untuk operasi pembagian tadi kan hanya penjumlahan pengurangan perkalian yang saya bahas. Untuk operasi pembagian nanti akan ada pertemuan khusus menjelaskan topik ke sana ya, yaitu tentang teorema sisa nanti. Selesai ini nanti atau minggu berikutnya akan saya buatkan video tentang pembagian polinomial, yaitu topik utamanya itu teorema sisa ya. Di situ nanti saya bahas pembagiannya. Nah, saya rasa sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semangat. Terima kasih.